Maksudnya gue juga sebagai seller nggak bisa minta 100 orang yang udah pernah beli di gue, 100 orang itu harus cocok. Gue nggak mau tahu, gue akan marah kalau 100 orang, salah satu dari 100 orang itu ada yang jelek-jelekin. Nggak bisa gitu juga. Hai netizen, balik lagi di Tony Dian Official. Oke, ini episode ketiga nih ya, buat episode numpang makan. Nah, kali ini bener-bener kita numpang makan, numpang makannya di rumah orang jadinya. Gue udah bareng sama temen gue juga. Ini ada Novia. Hai. Oke, Novia ini kalau buat di dunia pertiktokan kayaknya lagi hits nih ya sekarang. Oke, Novi ini temen kuliah ya. Oke, temen kuliah. Terus habis itu kita lagi ada makan di Mami RK. Mie ayam Dekat RK. kampus juga. Iya, dekat kampus juga. Terus kebetulan yang punya teman kampus juga. Jadi karena Novi bilang kurang proper buat datang ke rumah, mendingan kesini aja gitu. Oke. Jadi ini mie ayam ya. Yap. Di Mie RK gue juga lihat di YouTube gitu, Nov. Yang datang juga udah banyak ya kayaknya. Iya, ini udah termasuk terkenal lah ya di Tangerang lah ya. Saya dari Udah tahun oke 89 ya kalau dari Benar-benar. ininya. Jadi karena udah terkenal, kita nggak terlalu review mie-nya deh ya. Terus juga nggak wawancara kokonya ya. Jadi wawancara Novi aja sekarang. Oke, yuk kita makan dulu, No. Yuk. Dia kayaknya bukanya agak siang ya, jam setengah Kayak sebelasan jam setengah gitu. sebelasan. Tapi cepet juga loh habisnya, jadi cepet tutupnya. Oke, bener. Dari tadi aja pas datang udah kayak Udah kok ngantri. 4 kok 5 Ah. gitu buat bungkus. Jadi wajib datang lah ya warga Tangerang. Betul. Tapi Dian jauh-jauh dari Jakarta juga ke sini loh. Iya, gue rumah makannya kali ini jauh lagi nih. Oke, cobain dulu ya minyak ya. Apa ngomel aja katanya air banjir gitu. Dia buka keran lupa ngomelin ke Enak ya. Dari Enak. zaman kita ngampus sampai sekarang rasanya masih sama. Rasanya nggak Masih berubah enak. ya. Oke. masih motor tua. Lu makan Oke. lebih suka kering atau berkuah ya? Kalau gue lebih suka kering. Gue nggak terlalu suka di Yang terlalu kuah ya? Hmm. Sama-sama. Sama ya. Cewek kayaknya kebanyakan gitu ya. Kalau cowok kebanyakan direndam aja gitu. Iya, langsung basah-basah. Ada lu juga gitu? Sama Oke, kayak gitu. berarti masalahnya di cowok sama cewek ya, perdebatannya nggak usah didebatin orangnya ya. Oke, gini, sambil makan, kan biasanya sambil ngobrol nih. Jadi dulu zamannya kuliah, Nov, kan memang lu tuh udah sering jualan ya. Ya, benar banget. Tapi jualannya tuh banyak. Hmm. Jualannya online, tapi jualannya banyak. Dari baju, yang gue tahu baju, ada jualan skincare juga, Ya. dulu jual apa lagi? Snack juga Oh, jual. jualan snack juga. Nah, dulu kan jualan segitu banyak. Terus kenapa kayaknya beberapa tahun terakhir gue lihat itu mengerucut jadi jualan skincare doang. Oke. Karena kayaknya kalau misalkan, ya namanya kita ya, makin gede kita pengen cari cuan yang lebih gede ya nggak Oke. sih? Kalau misalkan kayak zaman-zaman kuliah buat jajan-jajan ya, kalau jualan snack, jualan baju ya lumayan lah ya. Tapi kalau misalkan skincare bisa dibilang memang dari segi keuntungannya juga lebih lumayan. Terus ditambah juga pas waktu zaman-zaman kuliah tuh muka gue tuh nggak ya sekarang juga masih better lah ya, maksudnya nggak sebetter sekarang gitu. Oke. Zaman dulu tuh nggak terlalu tahu soal skincare. Terus kebetulan suka Korea. Oke. Jadi awalnya tuh nyari-nyari, pengen coba produk-produk Korea yang biasa orang pakai di drama Korea. Iya, Awalnya oke, tuh oke, gitu. oke. Ha-ha. Banyak ya waktu itu ya. Nah terus pas kebetulan muka juga breakout, terus Oke. testing lah. Coba-cobain. Awalnya ke dokter kulit dulu, segala macam ternyata nggak cocok. Akhirnya cocoknya sama skincare. Oke. Nah dari skincare ini sebelum pakai kan semua trial error tuh. Belajar ingredientsnya apa. Terus ini tuh buat apa. Jadi bener-bener nggak sembarangan gue pakai gitu. Nah dari di situ akhirnya udah deh sampai sekarang jualan skincare sampai berarti kuliah tuh tahun berapa ya? 2015-an, 2011 ya. 2011 sampai sekarang masih
fokus skincare gitu. Oh, oke. Cuannya lebih gede berarti ya? Iya, sama Dibanding sekalian hobi juga sih. Oke, iya, suka iya. gue soal skincare gitu. Ya, gue yakin sih itu hobi. Soalnya gue aja udah terakhir itu gue agak bingung mau beli apa. Jadi gue tanya Novi, gue harus pakai apa? Gue nanyanya gitu. Jadi kalau buat teman-teman yang bingung mau kayak skincare-nya apa, ke Novi, apa konsulnya ke Novi gitu jadinya, ya kan? Bisa, Jadi, bisa. soalnya Novi itu bukan cuma jualan produknya, tapi dia tahu kandungannya apa. Itu yang gue juga agak mes ya. Karena dulu nggak gitu. Iya bener, dulu nggak, pokoknya lu nyari apa nih, gue ada jualnya ini gitu. Kalau sekarang lebih gue tanya dulu kan, maksudnya kondisi kulitnya gimana, sukanya yang kayak gimana, teksturnya dan segala macem. Oke. Gitu sih. Dari jualan itu, terus habis itu gue juga lihat lo ada kayak nge-review di TikTok. Betul. Udah sering masuk FYP juga guys. Oke. Terus kayak hampir tiap hari nge-live ya? Sekarang hampir tiap hari nge-live karena udah mulai kerja sama banyak brand kan. Oh, Jadi memang oke. udah ada schedule-nya. Awal mulanya kayak gitu nggak? Kenapa? Cuma iseng doang atau memang sudah pas lo jualan itu memang udah ada brand yang masuk? Enggak, jadi kalau waktu jualan kan pastinya memang ngambil barang dari brand kan. Ya. Nah cuman kan waktu itu pandemik tuh, waktu Oke. awal banget pandemik, sales turun nih. Terus kayak gue harus mikir nih, gue harus ngapain. Terus pas kebetulan lihat TikTok tuh lagi naik-naiknya banget nih TikTok. Nah akhirnya dari situ mikir, banyak orang yang jualan lewat TikTok dan wah gila ya, orderannya bisa sampai ratusan, bisa sampai ini. Sedangkan Shopee nih istilahnya bisa dibilang nggak redup sih, cuman jadi agak slow aja gitu. Oke. Terus tambah kerja juga, pemotongan gaji dan segala macam. Sedangkan cicilan berjalan ya, kayaknya mesti mikir gue harus ngapain nih gitu. Nah dari situ iseng, awalnya cuman nge-review produk yang dijual aja. Itu pun kayak nge-review unboxing, packing, dan ternyata kurang jalan ya gitu. Mungkin gue yang kurang estetik deh kayaknya untuk unboxing kayak gitu. Terus akhirnya gue pikir kenapa enggak gue review aja semua skincare yang gue pakai selama ini. Terus sharing cerita zaman dari breakout bisa sampai sekarang tuh gimana, dan ternyata itu naik gitu. Tiba-tiba FYP, dan ada satu orang yang nanya di video itu, waktu itu FYP-nya kayaknya cuma sedikit, cuma berapa ribu gitu views-nya. Terus ada yang nanya, Kak tolong dong buatin jadwal jam-jam skincarean katanya gitu. Terus gue bikin jadwal jam skincarean, gak nyangka setelah seminggu tahu FYP sampai 1,4 juta yang nonton. Dari situ ternyata tiba-tiba kayak 2 minggu ke depan ada brand yang ngajakin kerjasama. Gitu, tapi brandnya juga yang nggak kayak brand lokal lah, belum terkenal. Jadi gue juga ya udah nggak apa-apa, free. Jadi gue kayak branding diri gue dulu nih gitu. Terus kira-kira orang cocok nggak ya sama cara gue ngomong kayak gitu. Nah dari situ deh, dari situ sampai sekarang. Berarti itu tapi ya ini ya memang ininya jadinya kalau gue lihat dari cerita lo tadi, kadang-kadang sesuatu yang viral di kayak TikTok di media sosial lah. Itu dari cerita sendiri ya? Benar. Maksudnya berarti netizen Indonesia tuh keponya sama masalah pribadi. Jadi kalau bukan yang diceritain bukan masalah pribadi, kadang-kadang agak susah. naik. Betul. Makanya semua mesti dicoba, gitu kan? Semua mesti dicoba di kita sendiri. Oke. Nah, kan lu jualan berarti udah lama nih ya jualan skincare ini. Gue nggak tahu nih pas video ini tayang beritanya masih viral atau enggak. Ya. Tapi lu ada tahu kan ada salah satu, maksudnya hari ini sih masih cukup banyak diomongin nih yang soal Mayang. Dia ada kayak posting satu video, kemudian video itu kayak ada bukannya nyatut ya apa ya? Dia bilang bahwa si skincare yang dia pakai itu nggak bagus lah, nggak works lah di mukanya dia. Terus karena itu kan jadi pro kontra. Ada yang bilang, itu pencemaran nama baik gitu kan. Tapi ada yang ngerasa juga, enggak kok nggak nyebutin brand, tapi jelas-jelas dia kasih lihat itu sekilas gitu. Pernah nggak lu ada pas lu jualan produk, terus ada yang komplain ke lu segitunya, terus cara lu nanggepinnya gimana? Kalau soal kayak gitu pastinya ada ya, nggak satu dua, lumayan banyak lah pasti.
Tapi setiap ada yang komplain kayak gitu nggak pernah sampai yang marah-marah bikin video sampai gimana-gimana sih. Jadi balik lagi gimana caranya seller ngehandle pertanyaan customer, karena dari awal gue selalu tanya kondisi kulitnya gimana. Gue rekomendasiin sesuai dengan kondisi kulit. Gue juga suruh dia googling dulu. Nih, aku nyaranin kamu ini, coba kamu sambil googling lihat sesuai nggak bener sama masalah kulit kamu sekarang. Kok gue nggak disuruh googling? Oh nggak suruh googling ya? Enggak. Oh iya, kayaknya itu awal-awal deh. Kayaknya itu awal-awal. Gue rasa Dian udah lumayan awam lah ya. Udah lumayan awam, dia udah pernah pakai skincare, jadi gue nggak googling. My mistake. Oke. Dulu suruh googling sih, suruh googling. Oke, lanjut. Oke, lanjut ya. Oke, terus udah habis itu ya kalau nggak googling juga nggak apa-apa lah ya. Jadi intinya gue sesuaikan, gue minta kirim foto pastinya. Gue mau lihat kondisi kulitnya. Kadang kan orang cuma bilang, ini loh kak saya ada jerawat, tapi dia nggak tahu jerawatnya gimana. Cuman bilang, oh kak saya ada jerawat, saya mau skincare untuk kulit berjerawat. Nggak bisa. Jerawat beruntusan, jerawat batu, jerawat matang itu semua beda produknya. Gitu. Nah jadi dari situ kirim foto pastinya yang pasti. Nah tiba-tiba nanti dia bilang, oh oke, dia order nih. Terus pasti dia bilang nanti next, kak ternyata kok aku nggak cocok ya, malah jerawatan. Gue tanya dulu dong, dia pakainya udah berapa lama. Nah, misalkan dia baru pakai seminggu, dia komplain jerawat, jujur itu nggak bisa di gimana-gimana ya, karena skincare itu sebenarnya butuh waktu 2 minggu sampai 1 bulan buat refleks di muka. Nah ditambah juga dilihat cara pemakaiannya gimana. Kadang tuh orang pakai skincare, oke, bener lah dia pakai toner, serum dan segala macam, sunscreennya telat. Padahal pakai sunscreen itu maksimal jam 10 lu udah harus pakai, even lu di rumah. Nah, gue pasti tanya itu sih. Terus komplain nih, misalkan, kak udah kayak gitu tapi tetap nggak cocok gitu kan. Nah, biasanya gue pasti jelasin. Memang kalau udah sampai sebulan gitu dia nggak cocok, biasanya gue akan saranin produk baru dan ngasih tahu minimal basic skincare dulu yang dia pakai. Dan ternyata setelah dikasih tahu, ya balik lagi mukanya, maksudnya gitu nggak masalah. Jadi pernah dikomplain tapi nggak pernah sampai yang kayak menjelek-jelekan gini tanpa tahu dia tuh pakai produknya berapa lama apa segala macem. Jadi so far sih rata-rata ya udah bilang nggak cocok, nggak marah-marah, gue kasih tahu solusinya better gitu. Oke. Ini ada sisi lu ya. Tapi kalau misalnya lu nanggepin, lu ada baca beritanya kan? Iya, baca. Beritanya kan. Pandangan lu sebagai seller. Oke. Ke si Mayang ini. Iya. Nah, oke. Pandangan gue sebagai seller, ya memang kalau orang pakai produk siapapun ya pasti cocok nggak cocok. Maksudnya muka lu belum tentu sama. Betul, apa yang gue pakai, apa yang lu pakai belum tentu sama. Tapi ada baiknya tuh ngobrol dulu nih sama brandnya, tanya dulu. Maksudnya konsultasi, apa sih yang bikin lu nggak cocok? Biar brandnya ini atau sellernya ini ngasih tahu. Oh mungkin ada salah satu produk yang kandungannya salah cara pakainya atau kayak gimana. Sebenarnya kayak gitu-gitu tuh ada solusinya lah gitu. Apalagi di muka ya, maksudnya selama masih ada di badan kita tuh semua bisa diregenerasi, bisa sembuh lah istilahnya gitu. Jadi menurut gua terlalu terburu-buru untuk bilang ini jelek banget dan ini nggak cocok banget. Boleh sharing kayak, oh gua nggak cocok nih pakai ini. Mungkin kalau kulit kalian sama kayak gua, kayaknya hati-hati deh pakai ini. Better gitu sih. Karena kita juga, maksudnya gue juga sebagai seller nggak bisa minta 100 orang yang udah pernah beli di gue, 100 orang itu harus cocok. Gue nggak mau tahu, gue akan marah kalau 100 orang, salah satu dari 100 orang itu ada yang jelek-jelekin, nggak bisa gitu juga. Gitu. Jadi ya nggak, menurut gue jauh lebih baik kalau komennya itu dengan cara baik-baik gitu. Oke, ini posisinya kan udah kejadian. Ya. Kalau dengan posisi udah kejadian kayak gini, gimana kalau menurut lu? Kalau udah kejadian ya pasti gue kontak. Menurut lu si Mayang ini salah nggak? Salah cara penyampaiannya, tapi kalau soal nggak cocok produknya gue nggak bisa salahin dia. Gitu. Karena ya balik lagi. Boleh dia speak up tentang ketidakcocokan itu? Boleh, nggak masalah. Cuma caranya? Iya, caranya. Speak up kan ngebantu juga kan, kalau orang, oh ternyata kalau kulitnya kayak dia, mungkin gue nggak cocok, gue mesti aware nih gitu, nggak langsung main asal pakai aja gitu. Nggak masalah sih. Tapi kalau disebut brandnya kan agak ini juga ya? Iya, sebenarnya agak salah juga, cuman gimana ya? Gue nggak tahu dia mungkin di endorse atau enggak. Biasanya sih kalau yang berani speak up nggak di endorse. Biasanya. Tapi bukannya berarti orang di endorse juga nggak bisa speak up kalau ini nggak cocok. Gue pun di endorse juga pernah bilang kok, yang bilangnya itu gue nggak cocok. Iya. Bilangnya di live biasanya di depan juga lah. Jadi kalau ditanya, oh kak kenapa
nggak cocok brand ini ya karena kondisi kulit gue nggak cocok aja, tapi belum tentu gue cocok, nggak cocok, kalian nggak cocok. Ada aja tetap yang beli, ada juga tetap yang komen kayak, oh gue cocok kok pakai itu, kenapa ya Kanov nggak cocok katanya gitu. Iya ya kenapa ya, gue bilang gitu ya. Ya beda-beda kulit orang gitu sih. Iya, oke. Tapi mudah-mudahan nggak ada lah ya orang kayak gitu yang beli di produk lo ya. Iya, so far sih nggak ada ya. So far nggak ada ya? Mudah-mudahan sih nggak ada. Tapi ya gue setuju sih, maksudnya apapun sih kayaknya bukan cuma soal skincare aja, even soal makanan juga. Kan itu juga soal selera ya, Selera, makanan kan. benar-benar. Jadi kalau misalnya lu nggak suka, ya lu nggak suka, bukan nggak enak. Iya, ya Sama udah nggak kayak suka di kulit aja. juga, itu nggak cocok di lu, bukan produknya yang jelek. Iya, Ya betul. kan? Oke, kalau gitu. Thank you Novi, Iya. udah Thank you banget. mau diajak collab walaupun susah bayar. Akhirnya dapat waktunya. Iya, oke. Dan seperti biasa ya, gue udah mau hampir habis. Pasti lawan bicara gue tidak makan. Habis ini baru dimakan. Oke, sekali lagi thank you Novi. Thank you. Thank you yang udah nonton. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Bye.